Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Dimas Didim Pramono, kelas E Mojolegi. Langsung saja, saya di sini akan mempresentasikan tentang gamifikasi dalam pembelajaran PAI di era digital. Mengubah cara siswa belajar Islam dari pasif menjadi aktif, dari membosankan menjadi menyenangkan. Apa itu gamifikasi dan mengapa penting untuk PAI? Definisi gamifikasi. Gamifikasi adalah penerapan elemen permainan seperti poin, lencana, level, dan kompetensi. Dalam konteks permainan untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan. Refleksi untuk PAI, generasi digital membutuhkan pendekatan belajar yang interaktif. Gamifikasi menjabatani nilai-nilai Islam dengan cara belajar yang akrab bagi siswa era modern. Prinsip dasar gamifikasi dalam pendidikan Islam. Yang pertama itu motivasi intrinsik, dan yang kedua itu umpan balik instan, dan yang ketiga itu progresi bertahap, dan yang keempat itu narasi dan makna. Yang motivasi intrinsik merencanakan pengalaman belajar yang membangkitkan rasa ingin tahu dan kecintaan pada ilmu agama, bukan sekadar mengajar nilai. Dan yang kedua itu umpan balik instan, siswa langsung tahu hasil usahanya benar atau salah, memperkuat proses belajar secara real time. Dan yang ketiga itu progresi bertahap, materi disusun dari mudah ke sulit, mencerminkan konsep tarbiyah bertahap dalam pendidikan Islam. Dan yang terakhir itu 4, narasi dan makna. Setiap misi dikaitkan dengan kisah Nabi, nilai akhlak, atau tujuan ibadah untuk memberikan konteks yang bermakna. Dan selanjutnya yaitu contoh implementasi gamifikasi PAI, studi kasus aplikasi Islami, aplikasi tahfidz digital, kuis sirah nabawiyah, dan pelacak ibadah harian. Yang aplikasi tahfidz digital, siswa menghafal Al-Quran dengan sistem level, poin hafalan, dan rencana pencapaian. Fitur leaderboard mendorong semangat berkompetensi secara sehat. Dan selanjutnya yaitu kuis sirah nabawiyah, permainan kuis interaktif tentang sejarah Islam dengan sistem nyawa, bantuan, dan perangkat global yang motivasi eksplorasi lebih dalam. Dan yang terakhir itu pelacak ibadah harian, aplikasi yang gamifikasi rutinitas ibadah dengan strik harian, misi mingguan, dan komunitas virtual untuk saling mendukung. Dan selanjutnya yaitu tantangan dan peluang menerapkan gamifikasi PAI. Keseimbangan yang diperlukan gamifikasi PAI harus menjaga kesakralan nilai agama sambil memanfaatkan daya tarik teknologi. Tantangan terbesar adalah merencanakan pengalaman yang autentik secara spiritual sekaligus menarik secara digital. Dan selanjutnya yaitu strategi mendesain gamifikasi PAI yang efektif dan menarik, kayak analisis, rencang mekanik, dan integrasi konten dan evaluasi, kayak analisis data gaya belajar dan profesi digital, dan rencana mekanik, poin, level, misi berbasis nilai Islam yang terdiri konten Al-Quran, fikih, akhlak, sejarah, dan evaluasi, ukur motivasi, hasil belajar, kepuasan. Keempat langkah ini membentuk siklus desain yang berkelanjutan, memastikan gamifikasi PAI tentang relevan, bermakna, dan berdampak nyata pada pembelajaran siswa. Dan selanjutnya yaitu dampak gamifikasi PAI terhadap motivasi dan hasil belajar siswa. 40% meningkatkan motivasi rata-rata, kenaikan motivasi belajar siswa dalam studi gamifikasi pendidikan agama. 3, lebih aktif siswa 3 kali lebih aktif berpartisipasi dibanding metode ceramah konvensional. Dan 78% retensi lebih tinggi, presentasi siswa yang mengingat materi lebih lama setelah pembelajaran berbasis game. 92% kepuasan siswa, tingkat kepuasan siswa terhadap pengalaman belajar yang menyenangkan dan interaktif. Data dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa gamifikasi secara konsisten meningkatkan keterlibatan, referensi, dan hasil belajar dan konteks pendidikan agama.
Yang terakhir itu kesimpulan dan langkah selanjutnya. Masa depan PAI yang interaktif dimulai dari keputusan untuk berinovasi hari ini. Mulai dari kecil, pilih satu topik PAI dan rancang satu elemen gamifikasi sederhana sebagai pilot project. Dan yaitu selanjutnya itu kolaborasi tim. Libatkan guru PAI, ahli teknologi dan desainer pembelajaran untuk hasil optimal. Ukuran dampaknya, kumpulan data motivasi dan hasil belajar untuk membuktikan efektivitas dan mengembangkan lebih lanjut. Cukup dari saya, apabila ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.